الله الذي أمرنا بالصيام في شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا الكرام وعلى آله وصحبه ذوي العرفان أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup, khatamun nabiyyin. Beliau adalah sang idola Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kamu pemulia, yang pertama sekali kepada Bapak Kapolsek yang sudah hadir pada malam yang berbahagia ini, atas segala keterbatasannya tempat, tapi beliau siap melangkahkan kaki. Yang kami hormati owner Syekh Den Kopi, para qari, asatiz, Ustaz Romi, Ustaz Siddiq, Mang Ato, dan seluruh para guru-guru kita, para jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, malamnya kamu musapat di kedai yang mulianya, lupa izin ke bangunannya bujit ke saksi untuk saksi dua urut Nabi musapat kamu di yaumil qiyamah dalam surga drone Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Orang Syiklun, pada malam yang berbahagia ini, nyop bahasa pun, bahasa Indonesia, bahasa Aceh, dua aja. Kalau kalian Pak Kapolsek mau bahasa Indonesia, pada malam yang berbahagia ini, kan karena kalebeh ilmu wadi, tapi kan karena ka populer dah, kan karena ka carang dah, tapi karena gila ke lepo kedai kopi, pugukun. Dan ku Taufik hajat lun tak pegat pengajian karena kedainya SK kopi yang kamu tepu jamun dino ka bajar lun ke kedai Tengku Raden. Jadi mankiban tak pegat buat 3 per bulan, 3 per bulan. Jadi sebulan sekali. Nyo kara puasa aja tak sambut 3. Programnya kali tawacanakan dari malam acara di Belang Panjang, itu malam Isra Mi'raj. Tetapi dengan segala keterbatasan digopnyan bi kadangkala menyat gedi tidrau gegejak mesti gedi gejuk materi kena mendumpeng untuk pegat acaranya. Ana leudip daku wirmo maka antek karulah ngan promo. Maka lun keun siap gurelun bantu, tapi hana pun dajuk hanam daleh. Karena Nabi jamun hana keterima gaji bak manusia untuk geme ajaran Allah. Maka malamnya Bapak Kapolsek juga nya nak tanya balun Pak. Puna tua dah amplop Pak Kapolsek hana suah. Jadi hana cerita amplop menjaga moja, ha. Jadi nyontuk pun insyaallah ada puasa akan kalanjut lom dan melake baik ling kodofi yang geru. Butro orang dari luar baik itu Tuso, Habia Rauhul Mudi, adapun gure-gure katanya yang berkaliber bek lagi nyoronyon malamnya nanggap jubah pelincur. Jadi nya kuku dan melake bedru memeriam macam tu. Jadi malamnya untuk tapu pun mendam karena kondisi jakbut pun mungkin rayu tak tantangan,
Tapi alhamdulillah sangat luar biasa antusiasnya para pengunjung setia Syekh Den Kupi. Nyo merupakan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa. Di malamnya kan tapegah menyangkut dengan kajian puasa dalam perspektif fikih, tapi ulun tuan lebih tertarik karena spesialis ulun tuan tafsir. Jadi ulun tuan pleh sabuh ayat surah Al-Baqarah ayat 180 yang kali baca ayat Tengku Siddiq dan Tengku Romi untuk jid kesemangat katanya Bandung supaya puasa yang kita laksanakan nantinya akan bermakna di sisinya Allah, ataupun akan memicu kita untuk semangat dalam beribadah bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Jadi hal-hal yang mungkin saja kadangkala kalih dah dengar jamun kita sudah mendengar dulunya tua tu. Adapun kahana tinggal le, maka malamnya akan tabahas kurang lebih 40 minit untuk akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Menyatakan pertanyaan jid jawab akan dah jawab, hanjit jawab kita yang bagure ataupun akan dijawab le gure-gure yang nahino. Insyaallah tamalake malamnya berceria katanya benapa yang tak puas rumah yang jid kemanfaat bagi pribadi kita masing-masing. Baiklah, kita awali yang pertama sekali dalil kali dibaca oleh Tengku Romi dan Tengku Siddiq, yaitu ayat 180 menyangkut dengan perintah puasa Ramadan. Yang selanjutnya segalom kita nyoplong menyangkut dengan ayat tersebut. Pajan pun perintah puasa Ramadan, kapan puasa Ramadan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dari ayat yang dipaparkan nanti akan dapat jawaban. Namun dalam kitab Fathul Mu'in yang sering kita baca ataupun lebih sering disebut li perti urung jakbut kitab I'anatul Talibin, disampaikan bahawa wa furidha fi Sya'ban fi sanati saniyati minal hijrah. Artinya puasanya wajib li Allah Ta'ala baktun kedua le hijrah Nabi dari kota Mekah ke Madinah, tepatnya dalam bulan Sya'ban, itu bulan yang tanya sedang berada di dalamnya. Artinya selamanya kadang-kala tak fikir lagi tanya, kita berasumsi bahawa puasa Ramadannya geperintah awai-awai tun bak Muharram kan, tapi puasa Ramadan geperintah oleh Allah Ta'ala baktun kedua Hijriah dalam bulan Sya'ban. Artinya nagejuk deadline persiapan untuk Nabi Muhammad melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang selanjutnya dikuatkan dengan pendapat dalam kitab Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah, huwa fardu ainin ala kulli mukallafin qadirin ala sawmi. Puasa ini merupakan sebuah kewajiban, fardu ainin, perlain. Perlain berarti infirat urang, individu urang wajib, bukan perle kifayah. Sedangkan perle kifayah satu orang yang melaksanakannya itu semua tergugurkan seperti solat jenazah. Tetapi sedangkan puasa fardu ainin bagi kita nyoban Bandung. Siapa? Ala mukallafin, orang yang kamu kallaf, Islam balik makai. Yang selanjutnya qadirin ala saumi, orang yang tegar untuk puasa, yang punya tenaga. Kalau dalam ibarat kitab Fathul Mu'in, mutiqun, orang yang sanggup dan punya kekuasaan, punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan lanjutlah, waqad furidha fi ashri min syahri Sya'ban ba'dal hijrah. Gesambung lom bisanatin wan nisfi. Jadi pemakna geperintah puasa Ramadan dalam pendapat madhahibil arba'ah bak pertengahan bulan Sya'ban tun kedua le hijrah. Artinya tun kedua akan berarti kesempurna 2 tun. Tetapi si tun si tengah, si tun kesempurna, tun si tengah tun tu yang tengah berjalan, maka keun tun kedua hijriah. Kan 2 tun le hijriah, tetapi tun yang kedua geperintah untuk puasa Ramadan. Lagi nyancit yang disampaikan dalam kitab At-Tariqat Asy-Syadidat. Yang selanjutnya tah dalil tengku getanya wajib tak puasa Ramadan. Lagi yang kali kebaca oleh Tengku Romi dan Tengku Siddiq buno, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menyo dalam kaedah usuliyah na sigat amar, na amar, apa makna? Na sabuh kalimat
iaitu tunjuki keperintah. Sedangkan dalam ayatnya yang toh kalimat yang je keperintah dengku, kalimat kutiba geai le Imam As-Suyuti makna ji adalah furridha, artinya difardukan. Jadi kutiba tersebutlah yang menjadi sigat amar, sehingga kita cok landasan bahawa ayat sirtuh 80 le surah Al-Baqarah nyo menunjukkan kewajiban bagi kita nyo berpuasa. Adanya kalimat yang gesanding kutiba alaikum, kalimat ala punya dalam kaedah nahwiyah yang ilzam. Apa mana ilzam? Lazim, wajib. Contoh apa gak? Na yang iwo ke harim, na yang iwo ke wajib. Contoh an-nadru ula laka. Nyan pun makna kalian pun, kalian aurat urang pun hana tak sengaja, nyan boleh. Kalimat yang dipakai laka. Watai ulang si kata an-nadrusani alaika. Kalian kedua kata sengaja alaika. Pun mana alaika? Haram. Ataupun bak tempat-tempat tertentu alanya bermakna ilzam, iaitu wajib. Maka kita cok kesimpulan dalil untuk landasan awal lagi tanya puasa Ramadan sebagai sebuah fardu, iaitu kalimat kutiba. Olehnya nak orang tanya tengku, tapi nyan kan ayat geputran kepada orang jamun, pakan wajib kepada katanya. Jadi ayat tersebut menyampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam Hasyiah Sawinya, ya ayyuhalladzina amanu khitabun lil mu'minina min ahlil Madinah lakinnal murada al-umum. Jadi pemakna khitab gekun, gepegak, geucapkan, gesampaikan firman oleh Allah Ta'ala watanya kepada Nabi Muhammad, beliau berada di Madinah. Artinya silapih ile perintah wajib puasanya kepada Nabi Muhammad dan penduduk Madinah. Tetapi watai maksudnya sebagai firman gekun oleh Imam As-Suyuti walakinnal murada al-umum. Murid daripada ayat tersebut kan kurang Madinah mentang, tetapi termasuk gedanya Bandung yang nama iman dan berkatipikan Islam. Maka dari landasannya kita cok kesimpulan bahawa puasanya kan ke orang yang na di Madinah mendeng. Yang selanjutnya puasa, definisi puasa tengku. Kalimat puasanya gecok dari salah sabuh ucapan Maryam, Siti Maryam, inni nadartu lirahmani sauman. Lun mekaui ba Allah Taala lun puasa kepada Allah Taala. Apa makna? Handun pegah haba. Geai makna sauman hinan imsak. Mana sauman imsak, makna imsak tundrau. Maka silape menyeurangkeun puasa makna secara bahasa tundrau. Makna secara syariat dibandingku wa istilahan al-imsaku anis syahwatail butni wal farji yauman kamilan minat tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyati taqarrubi ila Allah Ta'ala. Nyo pendapat ataupun definisi puasa menurut Imam As-Suyuti. Itu definisi puasa menurut Imam Abu Bakar Asy-Syatta dalam kitab Fathul Mu'in. Murid daripada maksud daripada definisi tersebut sabar. Pemakna geyu tundra daripada dua buah syahwat. Karena dari dua buah syahwat tersebutlah akan terjadinya hal-hal yang membatalkan puasa. Syahwat perut dan syahwat farad. Menyampaikan sesuatu dalam rongga terbuka, iwa bak syahwat perut. Menyampaikan yang muntah dengan sengaja, termasuk dalam syahwat perut. Olehnya menyalurkan bersetubuh dengan istri kita, itu termasuk dalam syahwat farad. Maka definisi oleh Imam As-Suyuti, makna puasa adalah imsaku anis syahwatil butni wal farji. Tundrau. Olehnya orang tanya ngelom tengku, imsaknya kuadra le. Nyo punya dalam kajian mungkin tu gure-gure jika berdebat punya dalam kajian ilmu nahu imsaknya kaitamong dalam bab ziyadah. Pemakna dengku nyo baik plus kalimat secara lebih manyang. Yang lun kena perah getamah kalimat itibit makna tundrau betaputun kan tun biasa. Maksudnya orang ipoh legop getun batapai nyen jetabu makna masaka. Tapi waktu kagak pegat kalimat imsakun, na upaya dari pribadi draw masing-masing untuk tatundra waktu, na upaya untuk tahindari draw daripada perkara-perkara yang mampu membatalkan puasa. Jadi kan gejuk kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk kita terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi ada upaya untuk kita terjauh daripada perkara yang membatalkan puasa. Disampaikan oleh Imam Abu Bakar Asy-Syatta dalam kitab Fathul Mu'in, makna al-imsaku anhu tarkuhu.
tatundra daripada ata yang membatalkan puasa adalah meninggalkannya, au kafun anhu, ataupun tatundra daripada hal yang membatalkan puasa. Yang selanjutnya pada kalimat kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nya sebelum ta sampaikan kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, lagi tanya kanya orangnya berasumsi bahawa puasa tanya sama lagi puasa orang yang kau ikut. Kanya mana? Puasa tanya sama lagi puasa nabi-nabi yang kajamun. Kanya mana? Rata-rata orang gepahami lagi nya. Rata-rata orang berasumsi seperti itu. Tapi pada hakikatnya lagi disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsirnya, puagekeun makna puasa tersebut kama kutiba alal ladzina min qablikum cuma sama fil fardhiyah, sama-sama wajib sagai. Disampaikan la kaifiyah wala sawab. Hana sama bak tata cara, hana sama bak pahala yang dijuk oleh Allah Taala. Maka malamnya kita cak kesimpulan. Pada kesimpulan, puasa tanya hana jenis serupa yang lain dengan puasa umat-umat terdahulu kecuali fil fardhiyah pada kalimat perlementeng. Artinya puasa yang diperintah ke umat jamun wajib. Puasa katanya juga wajib. Cuma tengku pakan gak sebut. Kepu gak sebut kama kutiba alal ladzina min qablikum. Gesambung li Imam As-Suyuti, wa hikmatu zikri tasbih at-ta'kidu. Hikmah disebut perumpamaan puasa kawak draw ke lagi puasa urung jamun. Pemakna hikmah disebut kalimat tersebut untuk penguatan. Jadi menong wate nak kena ada nyong se lagi nanuk wate tayubut nanuk di luar wate tayubut hai abang atau bak adik kak belau kopi sabo ke ayah ikut tabe bak long niu teh kunum end game jat lanjut. Nyai ikut ditambah oleh hai bak abang kalau kuyu puno apa makna ji supaya nak semangat ji hipu buat maka kekentuk Allah Taala hai bak abang kalau kuyu puno ataupun kekun bak nabi jamun nak kuyu ci puasa artinya le katanya yang puasa orangnya hana celah untuk tamalatan mesti dah pegah dengku hekat agama Islamnya kejut galom got tak pertimang sembahyang kegeyu puasa umat jamun juga dari masa Nabi Adam tanpa truk masa Nabi no gepu wajib puasa di Allah Taala. Bahkan segala Islamnya disyariatkan puasa dalam agama Islam, Nabi sabe ke puasa leuro ba awal anak bulan. Gebuhnan uro putih dengan uro hitam. Ba awal anak bulan, ba pertengahan dan ba akhir. Jadi geperintah puasanya tujuan sama lagi keperintah kepada umat terdahulu disebutkan oleh Allah Taala. Tujuannya yang pertama untuk ta'kidu fil amri, penguatan untuk perintah. Yang kedua tasalli wa tasalli biman qablina. Pemakna ji gepesenang kepada nabi-nabi yang kadile. Misal contoh dia katanya, hai aci pembuat tiga, aci lakukan atau ci jak kedih pulang ke awak yang kau likut kenam sena anak murid dia, hai ci ut wc tiga. Bantai ut wc awak yang kau likut kali long yu ci. Jadi idanya secara tidak sadar kita sudah menyenangkan orang-orang terdahulu. Artinya geyuk wet WC-nya kan gedanya ataupun gebi tabau-tabau perintah yang jero. Hai, aci tu mulih begot. Kali long yu ba abang awak ada jamun. Jadi secara tidak sadar kita menyenangkan orang-orang yang terdahulu. Menansib Allah Taala disebut kama kutiba alal ladzina min qablikum. Gepu tujuan untuk gepesenang perti-perti nabi terdahulu yang mana beliau sudah berpuasa dulunya. Lianna fis saumi nau'un suhbatun. Bak puasanya perkara cukup berat adahat. Toh tunggu perkara cukup berat. Menyadatanya orangnya itu tamang dalam bulan puasa. Lepas ni beda ron Pak Faisal urang puasa ngana puasa. Setengah huro. Cauro na dua orang kedua. Yang teh puasa yang teh hana. Kahamri? Hana meri. Malah yang hana puasa bungoh jauh laut gede ya kawin kot. Hideh jeb imira teput awak hadir ke masjid. Ya preh buka. Artinya puasanya hana indikator khusus. Menyata pegah puasa ciri khas di rudai babah cukup le urang puasa. Padahal urang rudai babah pula kalau ndek puasa. Maka untuk puasanya perlelah kategori iman. Suabah berat gehoi li Allah Taala bak pun ya ayyuhallazina amanu. Keputujuan gehoi memang urang-urang yang beriman yang buat puasa.
Wate berhadapan lagi katanya dengan kimano uroma megang. Hanya paling berat mesti gampang lu ini. Mia ini jumlah alhamdulillah uroma megang mentaman. Nya ini pada kamu yang uroma megang kadang-kadang naik hana puasa. Kepu perle rasa si megang. Awak hantar geusi berokot. Jadi wate tro uroma megang hana ke puasa. Jadi hana ke puasa terpengaruh iman goyak ngan wap si orang megang mengko dari bedo ya. Jadi lagi tanya, menyana iman mau dihadirkan makanan yang menggiurkan, dihidang, ijuk cobaan, kita pasti akan berkata Allah gegalen. Sehingga gekun dalam sebuah hadis kudusi, wa ana ajzibe, long yang akan balah untuk pahala puasa hamba long. Sehingga puasanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Orang berimanlah yang intat puasa dari pun terbit fajar hingga teruk terbenam matahari. Yang selanjutnya gekun oleh Allah Taala ba ujung la'allakum tattaqun, mudah-mudahan bertakwa. Segala tak jelaskan menyangkut dengan kalimat la'alla nyo perlelon sampaikan mungkin jarang tak dengar ataupun jarang tak baca. Ya ayyuhalladzina amanu guhil Allah Ta'ala bapun amanunya ya ayyuhalladzina amanu dalam kitab Hasyiah Sawi disampaikan oleh para ulama waqila dikun gekun oleh para mufassirin gepujut sebagai dalil menyagukun dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu nyan jet tak pahami ayat nyan geputren di Madinah menyagukun dengan kalimat ya ayyuhan nasu budu lagi ayat ilikut nyan ayat nyan geputren di Mekah. Karena apa kon? Orang di Madinah kah pasti iman. Sedangkan di Mekah tengah gepepah-pepah rukun iman, tengah geajak untuk bergabung dengan agama Islam. Maka jet ke indikator bagi kita nyo menyata baca ayat dalam Al-Quran, menyana kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yang kita pahami bahawa ayatnya kebetulan di Madinah. Yang selanjutnya pembahagian nidanya kalimat ya wahai bermakna nyan gehoy gepake untuk kalimat urang tahoy jauh. Maksud contoh lagi tanya tahoy urang di Mekah melalui HP hai menyebah Arab ya pakai berarti wate gehoy Allah Taala kepada kita nyo terpahami bahawa jauh Allah Taala katanya mandengku yang terpegang Allah Taala jauh katanya berarti karena tempat Allah kanya makna jauh antara Allah dengan katanya artinya terhijab. Gecok tu makam ju'unyan gepeduk makam hijab terhijab Allah Ta'ala dengan gedanya handuh takalan sehingga gehoy tu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang selanjutnya nidanya warna nida untuk kabeh untuk perhek contoh ya ayyuhalladzina hadu wahai urung Yahudi nyan kan untuk persemangat kan untuk persemangat tapi medanya tahoy ya zaujati hai rumah wahai permohlung yang untuk semangat untuk girah urina menyahanatam gemagun berarti tiura si malam nya lagi yang tahu belum lagi Nabi hu ya Umairah menya tiura si malam na jatah manggun lego nya me kata hu kalimatnya pe ge magun atau truk lima ge yang tahu-tahu lah tahu jadi kalimat nida tersebut iku ji na tujuan tu geperge lagi contoh ya ayyuhalladzina hadu wahai wa Yahudi na untuk getingkatkan gepe kualitas gepujau ya ayuhan nabi wahai nabi sama cik ya ayyuhalladzina amanu wahai urung-urung beriman nyo sabah kalimat pujian kepada kita nyoban bandum dari Allah Taala gehoy dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu padahal menyata tim kaji nyo kasih kesemangat bagi kita nyo untuk hantar tinggal ibadah puasa kamu nak apa sah nyo punya gehoy hai apa bangai kak blor kok lu ngabo nya ketim ja apa sih yang ketim ja yang mana saya deh tapi di tahu dengan kalimat lembut dengku nyempat napeng seribe lunjuk koron ikhlas tak lun habis pejang pegah apa panjang lebar ablor kok long dia ni pasti gede dia ataupun contoh lagi orang laki mutang yang jet ke contoh orang laki mutang yang menyejak ba urang jo utang pasti hana istilah muka merop pasti muka dekem tadi kerja rencana laki mutang jadi artinya kalimat yang gehoy oleh Allah Taala bagi kita dalam perintah puasanya adalah kalimat pujo ya ayyuhalladzina amanu wahai urang-urang beriman. Jadi berterpanggil gedanya malamnya bandum tu berterpanggil untuk tamu bit dalam kerjakan ibadah puasa yang akan datang. Yang selanjutnya kalimat la'allakum tattaqun
Nyo panjang bacut untuk tak jelaskan tapi perlu. La'allanya kalimat taraji. Pemana taraji ni? Semoga. Itanya menyatakan semoga yang terbayang pun lah. Bisa saja terwujud ataupun hana. Semoga awak gata bandum ke Allah Taala ngan waktu puasa bertakwa. Man Allah mungkin hana kita pupu yang terjadi ke sehingga agak kun semoga. Ada dia kun you pasti awak akan berpuasa. Sebab karena alam azali raw. Jadi kemana gue jelaskan oleh Imam Asyuti gue pedua kalimat la'alla hinan li Allah Ta'ala karena gue kalian dengan tahu ke pegah apa gue kalian kepada mukhatibina gue kalian nyogujuk perintah kepada manusia sedangkan manusia merupakan makhluk yang udus gue pedua ke kalimat la'alla makam taraji walaupun gue jelaskan ba ayat 20 sah dilikut ba surah Al-Baqarah la'alla yang gue kun li Allah Ta'ala berfaedah tahqiq. Nak la'alla fil asli litaraji wa fi kalamihi ta'ala litahqiqi. Ya kalian kau. La'allanya menyebab kalam manusia berfaedah harapan. Makna taraji adalah saboh ucapan yang na harapan kensyo tapi dan kitanya akan terwujud golong tro tingkat yakin. Kita tak angan-angan terwujudnya suatu hal yang kita cintai dalam prasangka praduga dan ken waham dan ken yakin artinya 75% lagi kita tadan bahwa akan terwujud hal tersebut nyan kalimat la'alla tapi mengucapkan oleh Allah Ta'ala berfaedah tahqiq puatra mupom nuku tacok kesimpulan la'allakum tattaqun pasti lagi tanya menyerta puasa jid ke urang yang bertakwa. Kiban cara turunannya tengku kalimat puasa perintah puasa adalah untuk mengekang hawa nafsu lagi gekun dalam sebuah hadis yang sering kita baca ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahfadhu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wijaun ay qati'un li syahwatihi kama taqta. Maknanya apa? Orang yang kena menikah. Katanya peng kaki. Nyo nang golong kawin nang ku zikrillah panang ku hari golong kawin ya. Ku mandalah munajid. Nyo batok ku mandalah le malamnya berkahwin aja. Jadi gekun li Nabi ya ma'syaras syabab wahai anak muda. Apabila kalian sudah sanggup manis tata'a minkumul ba' apabila kalian sudah mapan harta kana moto kana rumah ilmu kasih anggap kita didik bu rezeki kita minta mamata betul sih kalau kawin yang derah itu urusan syaitan jadi gekun Nabi falyatazawwaj maka hendaklah menikah fa innahu aghaddu lil basar menikahnya ditutup pandangan tanya tak contoh mesti waktu kerja aku deh Bang Faisal, Pak Faisal hek ke kerja ulun tuan sering luhui adun maman karena malamnya Pak Haji seragam tetap wahai Pak dia sering ke kerja waktu kerja ikan dan leuri yang lain gagah luar biasa tapi karena kalian menikah karena promo gaknya tetap pandangan kepada tugas jadi handroh kalian nuri yang lain tiga ganya lain masalah tiga gua nak bubu kan karena masna wa sulasa wa ruba dua lepet artinya menyangkutnya OKE tak menikah pakon itu pandangan maksud itu di hawad gebegarulung legu seden tinggal ada warmo karena uri nang rumah tapi kalau menikah anak teteh salurkan ada ya maka menikahnya untuk tuk pandangan yang selanjutnya wa ahfadulil farji jaga kemaluan jadi tujuan menikah untuk jaga apa ya cuman menyahai kiban jino baik le dah pegah ke jalame yumuh mentang ka dua pedung seden 26 hana medum le kali kawin yumuh karap 26 artinya timayam 26 mamiena gekeun 20 mayam kan daerah umur 50 tu baru hitam kawin untuk taharkat maka menyahai tak sampai jelami ataupun kita tidak mampu untuk menikah buat solusi ji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi maka puasalah solusi terutama untuk orang-orang yang haid menikah supaya terkendali amarah dan hawa nafsu syahwat fa innahu lahu wijaun karena puasanya mampu
mengendalikan hawa nafsu. Geai dalam hadis tersebut ai qati'ul li syahwatihi, mampu memutuskan syahwat yang tadi tidak tersalurkan. Haik tersalurkan dengan wab ge puasa, sehingga syahwat tersebut akan terhenti menjadi syahwat-syahwat yang good. Jadi nafsu tanya talu dengan puasa, nafsu tanya diciptakan talu ji dengan tunda, nafsu tanya tukang pubuat maksiat, karena gekun dalam tafsir wahia mubadi'uha, nafsunya tukang pubuat maksiat, tukang pupun pubuat maksiat bak tubuh tanya ke nafsu yang gebuh oleh Allah Ta'ala. Cara jikiban nafsu itu harus dikawal dengan sabuk ibadah yang namanya puasa. Maka kata puasa sudah mampu kita mengekang hawa nafsu. Nafsu kaik tak kontrol menjadi nafsu mutmainnah, maka pasti akan sering tak ibadah. Ibadah tersebut itulah kategori dari definisi dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaki Allah Taala. Mudah-mudahan kita nyoban Bandung bermerempok titel muttaqin ba ujung Ramadan nanti nyota persiapkan rod. Yang terakhir, puatra makna Ramadan tengku, Ramadan gebuk nana Ramadan dalam kitab Hasyiah Bujairimi gekun makna gebuk nana Ramadan karena li ramidid dunub, karena itut dosa katanya dalam bulan Ramadan. Nyanle pendapat yang sampaikan tentang masalahnya baik dalam kitabnya ataupun dalam hadis-hadis Nabi dan dalam kitab-kitab yang lain, mampu ditut bandung dosa yang katanya pubut yang kau likut situn. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar pun pernah kepegak puasanya adalah mampu menjadi penawar, pembasmi bagi racun dosa yang kali katanya pubut selama situn yang kau likut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan. InsyaAllah untuk lain kesempatan kita akan lanjut kembali, karena si bulan 3 insyaAllah akan tak adakan kajiannya untuk Raden. Mungkin untuk pertanyaan jet ditujukan kepada Pak Faisal menyangkut dengan keamanan dengan bidang raw ke, atau ke ulun tuan mampu tak jawab mampu tak jawab nak gure-gure ikut kan. Jadi insyaallah wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marja' wal ma'ab.